menurutku itu tuh masuknya iklan. Kenapa? Ya karena dari judulnya aja dia tuh udah abu-abu. Dan ini menurutku udah menyalahi aturan etika jurnalistik sih. Nah itu dia, makanya sebenarnya fungsi untuk firewall ini kan juga bersinggungan sama kode etik jurnalistik juga kan. Nah itu kalau misalnya ada sebuah media yang melanggar kode etik jurnalistik, itu bisa kena yang namanya pelanggaran. Ki jane berita apa iklan to? Lek, aku kan mau coba berita karo Jeki to. Iki berita apa iklan ya kok bingung ya. Iklan biasa, promosi produk di adsmart.com mulai dari 50.000. Lihat dong. Nah, lho. Oh itu dolan lho kuwi. Nah, makanya kuwi bingung itu. Apa lo gue EC? Akul. Nah, menurutku itu tuh masuknya iklan. Kenapa? Ya karena dari judulnya aja dia tuh udah abu-abu. Dan ini menurutku udah menyalahi aturan etika jurnalistik sih. Padahal kan di Indonesia tuh sebenarnya udah ada sistem yang namanya firewall yang menjadi pembatas. Ini menurutku bukan berita sih, ini iklan sih harusnya. Iya, soalnya aku juga baca kan kemarin ada dari pedoman pemberitaan di pasal 11 itu kan Dewan Pers ngomongin kalau misalnya berita itu harus memisahkan secara jelas di mana produk iklan dan juga berita. Ditandai kayak misalnya ada logo ads-nya. Jangan ini mana? Nggak ada logo ads-nya. Enggak ada. Nah, itu kan kelihatan jelas kan di mana sistem prinsip firewall-nya itu nggak berjalan di redaksi berita itu. Mana si firewall itu kan fungsinya untuk menyaring berita supaya tidak ada intervensi dari si lembaga pengiklan. Berita nanti lebih objektif, lebih data, lebih bagus lah di masyarakat, lebih bernilai seperti itu. Nah ini masih sama kayak yang aku baca kemarin. Jadi aku kemarin tuh sempat baca tentang kode etik jurnalistik. Nah di kode etik jurnalistik itu kemarin ada di pasal 1 yang berbunyi bahwa wartawan atau media itu harus bergerak secara independen. Nah kalau kasusnya kayak tadi itu kan berarti si media ini kan nggak bergerak secara independen. Iya. Dia bisa kena intervensi dari luar, dari brand yang mau masuk ke media itu udah menyalahi kode etik sebenarnya. Dan dia juga nggak masukin logo ads itu kan sebagai pembeda yang harusnya antara ini berita atau iklan sih. Kita kan masyarakat jadi bingung ya. Iya bingung. Betul. Padahal di Indonesia sendiri itu yang namanya sistem firewall itu benar-benar jelas pemisah. Istilahnya kalau misalkan diartiin kayak penyaring lah. Kayak ini Kiper ya, kalau aku ibarat itu kalau kalian ini punya laptop. Nah, itu kan ada yang namanya firewall juga. Iya. Nah, tapi firewall di sistem laptop itu beda. Dia tuh nyaring dari sistem internet luar supaya nggak masuk ke internal laptop kamu. Supaya nggak dicuri datanya. Iya. Nah, tapi kalau di redaksi berita itu kan sistemnya perorangan dari redaksinya menyaring dari editor, dari wartawan, dari itu semua harus bekerja. Kalau kayak gini kasusnya gimana? Berarti kan nggak bekerja tuh dari redaksinya. Akhirnya apa beritanya nggak bernilai ya kayak gitu. Nah itu dia, makanya sebenarnya fungsi untuk firewall ini kan juga bersinggungan sama kode etik jurnalistik juga kan. Nah itu kalau misalnya ada sebuah media yang melanggar kode etik jurnalistik, itu bisa kena yang namanya pelanggaran. Nah, itu yang ngasih pelanggaran ke media ini siapa sih? Yang ngasih hukuman ke media ini siapa? Nah, itu yang ngasih adalah Dewan Pers. Nah, buat Dewan Pers itu bisa ngasih yang pertama, itu dari peringatan. Kalau misalnya si media ini melanggar, mungkin dari hal-hal yang masih kecil. Cuman kalau emang media itu udah melanggar yang secara berat, itu bakal bisa dicabut untuk izin redaksinya. Itu makanya kalau kasus yang berita tadi kan masih tabu juga ya buat kita, kayak ini tuh sebenarnya berita apa, Makanya itu kan jadi bikin bingung sebenarnya. Dia emang sepenting itu ya firewall tuh bikin kayak berita ini nggak ada intervensi dari pengiklan. Kalaupun ada intervensi dari pengiklan harusnya masukin logo ads kan, biar masyarakat tahu ini berita atau iklan sih. Jadi masyarakat kalau mau ngeklik, kalau udah ada logo ads-nya secara sadar tahu kan kalau itu ngeklik iklan bukan berita gitu. Kalau gini kan jadi kita bingung. Iya, makanya bingung kan. Jadi emang firewall itu sepenting itu buat jadi
Benteng, Ya. tembok lah ibaratnya. Ya, ini Bagi tuh intervensi. berita atau ini Iklan. iklan, karena nggak bisa disatuin berita yang nilainya informatif ke masyarakat, disatuin sama berita yang Bisnis lah basisnya ya. bisnis, nggak bisa itu. Hanya nih kalau dilihat-lihat ya, melanggar Iya, betul. etika. Ya, tapi Nah, ya. kita nggak selalu harus nyalain mereka, kita Siap. pun juga harus belajar, kita harus Selektif, terbuka, selektif sebagai masyarakat. Betul. Kita harus tahu nih mana nih yang bagus di berita itu, mana yang benar-benar iklan. Kita juga harus pintar, harus baca mana kode etiknya, mana aturannya yang berlaku, kayak gitu juga kita sebagai masyarakat. Tuh. Setuju. Ya, Gimana? besok-besok nanti kalau misalkan emang mau nyari iklan, coba cari yang ada label ads-nya. Kalau nggak ada dan tapi itu masih mengandung, kemungkinan itu Melanggar firewall. menyalahi aturan. Ya benar. Gitu. Aman, Cek? Aman? Aman. Kita pun, aman. Aman. Jadi kayak gitu ya firewall tuh. Aman lah ya. Oke. Jadi belajar bersama-sama lah. Belajar bareng. Bener banget. Bener. Oke. Dadah.